Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimah dengan NIM 2204024. Di sini saya akan membahas tentang VHDL, kemudian DLX, kemudian arsitektur komputer modern, lalu Pentium. Baik, saya akan menjelaskan tentang VHDL ataupun Hardware Description Language. Hardware Description Language merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendeskripsikan hardware. VHDL merupakan bahasa pendeskripsian hardware pertama yang distandarisasi oleh Institute of Electrical and Electronics Inggris melalui standar IEEE 1076. Kemudian standar tambahan IEEE 1164 untuk mengenalkan sistem logis. Manfaat utama dari VHDL ketika digunakan untuk mendesain sebuah sistem, kemampuannya untuk memodelkan sistem tersebut serta mensimulasikannya. Kemudian kegunaan dari VHDL. Yang pertama, dapat digunakan sebagai ancient medium, kemudian mendukung hierarki, lalu mendukung metodologi top-down dan bottom-up. Test bench dapat dituliskan menggunakan bahasa ini. Kemudian tipe data baru dapat disebutkan. Kemudian saya akan membahas tentang DLX ataupun Dynamic Link Action. DLX adalah sebuah arsitektur yang digunakan dalam pengembangan prosesor untuk meningkatkan efisiensi dalam eksekusi instruksi. DLX dirancang sebagai model yang mendemonstrasikan prinsip-prinsip dasar dari arsitektur komputer, seperti pipeline dan pengelolaan memori. DLX mencakup elemen-elemen seperti register, memori, dan unit pemrosesan, serta mendukung berbagai instruksi untuk operasi aritmetika, logika, dan kontrol aliran. Instruksi dalam arsitektur DLX. Yang pertama, instruksi aritmetika yang berisikan tentang add, menjumlahkan 2 operan. Kemudian sub, mengurangkan 1 operan dari operan lainnya. Kemudian mul, mengalihkan 2 operan. Kemudian ada CAV, membagikan 1 operan dengan operan lain. Yang kedua ada instruksi logika yang berisikan tentang AND, melakukan operasi logika AND antar 2 operan. Kemudian OR, melakukan operasi logika OR antara 2 operan. Kemudian XOR, melakukan operasi logika XOR antara 2 operan. Kemudian ada NOT, membalikan bit dari operan. Yang ketiga ada instruksi pemindahan data yang berisikan tentang load, membuat data dari memori ke register. Kemudian store, menyimpan data dari register ke memori. Lalu ada move, memindahkan data dari satu register ke register lainnya. Yang keempat ada instruksi kontrol aliran yang berisikan tentang jump, melompat ke alamat instruksi yang ditentukan. Kemudian ada back, melompat jika 2 operan sama. Kemudian ada BNA, melompat jika 2 operan tidak sama. Yang terakhir ada instruksi khusus yang berisikan tentang NOP, tidak melakukan apa-apa ataupun no operation. Kemudian ada halt, menghentikan eksekusi pemrograman. Kemudian kita bahas tentang arsitektur komputer modern. Arsitektur komputer modern adalah konsep dan desain yang mengatur bagaimana berbagai komponen dalam sebuah sistem komputer berinteraksi dan berfungsi bersama. Elemen kunci dalam arsitektur komputer modern. Yang pertama, yaitu ada unit pemrosesan sentral ataupun CPU yang berisikan tentang core. Banyaknya CPU modern memiliki beberapa core,
memungkinkan pemrosesan paralel. Kemudian change, memori tepat yang menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan. Yang kedua ada memori yang berisikan tentang RAM. Memori sementara yang digunakan untuk penyimpanan data yang sedang diproses. Kemudian ROM, memori permanen yang menyimpan firmware. Yang ketiga ada sistem bus, menghubungkan berbagai komponen dalam komputer, termasuk CPU, memori, dan perangkat input ataupun output. Yang keempat ada perangkat input dan juga output. Perangkat yang memungkinkan instruksi penggunaan dengan komputer seperti keyboard, mouse, dan monitor. Yang kelima ada arsitektur penyimpanan yang berisikan tentang disk drive, media penyimpanan permanen seperti HDD atau SSD. Kemudian sistem file, metode untuk mengatur dan menyimpan file di perangkat penyimpanan. Yang keenam ada arsitektur paralel dan distribusi, menggunakan beberapa CPU ataupun mesin untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Yang ketujuh ada GPU ataupun Graphics Processing Unit, digunakan untuk pemrosesan gratis dan komputasi paralel, seringkali dalam aplikasi seperti gaming dan pembelajaran mesin. Yang kedelapan ada interkoneksi dan jaringan, teknologi yang memungkinkan komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Yang kesembilan yaitu adanya keamanan, fitur yang diintegrasikan dalam mesin untuk melindungi data dan sistem ancaman. Kemudian kita akan membahas tentang Pentium. Pentium adalah nama merek untuk serangkaian mikroprosesor yang dikembangkan oleh Intel. Diperkenalkan pada tahun 1993, Pentium menjadi terkenal karena kinerjanya yang lebih baik dibandingkan dengan prosesor sebelumnya. Beberapa poin tentang Pentium. Yang pertama dari arsitektur. Prosesor Pentium menggunakan arsitektur supercolor yang memungkinkan eksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus clock. Kemudian dari generasi. Pentium telah melalui banyak generasi, termasuk Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, dan Pentium 4, masing-masing dengan peningkatan kinerja yang efisien. Kemudian dari penggunaan, prosesor ini banyak digunakan dalam komputer pribadi dan server selama tahun 1990-an dan awal 2000-an. Kemudian dari fiturnya, Pentium mendukung beberapa fitur, termasuk pemrosesan multimedia dan kemampuan multitasking. Aspek utama dari Pentium. Arsitektur supercolor. Pentium dirancang dengan kemampuan untuk mengeksekusi lebih dari satu instruksi per siklus clock. Kemudian pipeline. Prosesor Pentium menggunakan arsitektur pipelining yang membagi eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap. Kemudian, unit eksekusi. Pentium memiliki dua unit eksekusi yang memungkinkan instruksi aritmatika dan logika dieksekusi secara bersamaan. Kemudian change. Pentium dilengkapi dengan change tingkat 1 ataupun L1 dan change tingkat 2 ataupun L2 yang mempercepat akses data. Change tingkat 1 atau L1 terpisah untuk instruksi dan data. Change tingkat 2 L2 berfungsi sebagai change yang lebih besar untuk menyimpan data yang sering diakses. Kemudian instruksi SIMD memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar secara bersamaan. Kemudian ada arsitektur 32 bit. Dapat menangani data 32 bit per siklus, memungkinkan pengguna memori yang lebih besar dibandingkan dengan arsitektur 16 bit sebelumnya. Organisasi memori.
menggunakan sistem memori yang terstruktur secara hierarki dengan kombinasi RAM, change, dan memori virtual untuk optimasi kinerja. Kemudian dukungan multitasking memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Dan yang terakhir, instruksi dengan perangkat keras. Pentium terhubung dengan sistem melalui bus yang memungkinkan komunikasi cepat antara CPU, RAM, dan perangkat keras lainnya. Baik, itulah yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.